Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah anak semua, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Udah. Kemudian selanjutnya kita lanjut dengan berdoa bersama. Silahkan Imam pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ijrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kira-kira hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Dah, sebelum kita lanjut materi hari ini, coba diperhatikan dulu mejanya sudah rapi. Kemudian di samping atau di bawah ada sampah, kalau ada diambil. Bajunya yang rapi. Udah bersih semua ya. Udah, baiklah. Kita lanjut ya. Materi kita hari ini adalah jamur ya. Sebelum kita masuk ke jamur, Ibu ingin mengulang sedikit ya materi minggu yang lalu ataupun pertemuan yang lalu, yaitu tentang protista ya. Masih ingat apa itu protista? Ya? Apa itu protista? Ya, silakan. Protista merupakan kingdom yang paling beragam dan dominan. Eukaryote. Eukaryot. Protista terdiri dari makhluk hidup berupa uniseluler, berkoloni dan multiseluler yang sederhana dan belum terdiferensiasi menjadi jaringan. Iya. Kemudian Ibu ingin nanya satu lagi, yaitu tadi sudah apa itu protista. Kemudian kira-kira yang lain apa itu contoh dari protista. Tadi. Ya, silakan. Protista ada dua. Ya. Pertama, protista menyerupai hewan, Ya. yaitu amoeba, paramecium dan eglena. Kedua, protista menyerupai tumbuhan. Contohnya alga hijau, alga coklat, dan alga merah. Ya. Berarti masih ingat nak ya materi minggu lalu. Sekarang kita lanjut materi kita hari ini ya, yaitu tentang jamur. Kemudian ada yang tahu apa itu jamur? Ya, silakan. Jamur atau cendawan adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom bumi dan Ya. tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrop. Iya. Kemudian anak ibu semuanya ya, kalian dalam kehidupan sehari-hari di rumah pasti Anda sering makan jamur ya? Sering. Jamur apa sering dimakan? Jamur kuping, Ya? jamur tiram, Jamur tiram, jamur kuping, jamur apa lagi? Jamur apa lagi? Banyak dimakan jamur ya. Kira-kira ya, apa saja manfaat dalam kehidupan sehari-hari daripada jamur tersebut? Pernah makan tempe enggak? Nah, berarti jamur bisa berguna untuk buat tempe. Buat apa lagi? Aku buat tape. Iya, buat tape. Ya.
buat tempe, buat tape ya. Berarti itu adalah manfaat daripada jamur. Masih banyak yang lain manfaatnya ya. Kemudian kita lanjut materi kita hari ini yaitu jamur ya. Coba perhatikan ke depan semuanya. Materinya jamur. Kemudian ada kompetensi dasarnya yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri. Kemudian cara dia reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil laporan investasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pertama itu menjelaskan ciri umum divisi dalam kingdom fungi ataupun jamur. Yang kedua, menjelaskan struktur tubuhnya. Yang ketiga, mengelompokkan jamur berdasarkan ciri morfologinya. Udah. Kemudian ada aspek penilaian. Nanti penilaian yang akan Ibu nilai waktu kalian tampil nanti ataupun waktu mengerjakan tugas. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Di sini termasuk ke dalam observasi ataupun pengamatan ya. Rasa ingin tahu, tanggung jawab, percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Di saat tampil nanti, di saat Anda mengerjakan tugas ya. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Termasuk di dalamnya adalah tes tertulis. Selanjutnya penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, unjuk kerja, keterlibatan dalam proses pembelajaran, berlatih mencari dan mempertanyakan sesuatu, kemudian menyelidiki jawaban dan atas pertanyaan. Kemudian coba dilihat tampilan videonya ya. Berarti baiklah anak ibu semuanya sudah melihat tayangan video tadi. Kira-kira apa yang bisa kalian pahami berdasarkan video tadi? Sama tahu ciri-cirinya. Ya, tahu cirinya. Apalagi? Struktur, fungsi. Apalagi? Pengelompokan. Ya, ya pengelompokan atau klasifikasi. Apalagi? Jenisnya udah tahu. Udah. Kemudian Ibu akan menanyakan beberapa soal ya berdasarkan tayangan video tadi. Yang pertama Ibu ingin nanya bagaimana ciri virus jamur yang tadi. Ya, silakan. Organisme eukariot atau memiliki Ya. sel kompleks, Ya. multiseluler Ya. atau bersel banyak tidak berklorofil. Ya. Dinding sel mengandung kitin dan glukosa, Ya. bersifat heterotrof sebagai parasit. Ya. Itu adalah ciri jamur. Ya. Kemudian Ibu ingin tahu satu lagi, ingin nanya satu lagi ya. Bagaimanakah bentuk ya
struktur tubuh jamur. Ya, silakan. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Ya. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Ya. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa Ya. sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk hifa. Setelah dilihat materinya dulu sedikit ya. Jamur, ya, kata jamur berasal dari kata Latin ataupun bahasa Latin, yaitu fungi. Nah, jamur bahasa Latinnya fungi. Jamur adalah sifatnya ekariotik dan tidak berklorofil. Kemudian jamur ini dia bereproduksi ataupun berkembang biak secara aseksual dengan menghasilkan spora, itu kuncup dan fragmentasi. Sedangkan yang seksual dengan cara zigospora, ascospora dan basidiospora. Kemudian jamur ini dia hidupnya di tempat-tempat yang lembab, misalnya di air laut, air tawar, ataupun di tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut atau disebut dengan lichen. Zygomicota dia di darat, kemudian merupakan kelompok utama dalam membentuk mikoriza, ada miselium. Kemudian Zygomicota juga memiliki hifa yang bersifat sensitik. Selanjutnya yang kedua, kelompok yang kedua yaitu Ascomycota. Ya. Ascomycota itu jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya, disebut dengan ascus. Cirinya, ciri Ascomycota, dinding selnya tersusun atas zat kitin, kemudian inti sel multiseluler, hifanya bersekat, kemudian dia mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Kemudian cara reproduksinya ada dua juga, yang vegetatif dengan membentuk conidiospora, yang generatifnya dengan cara konjugasi yang menghasilkan ascospora. Itu yang kedua ya. Ini ada lagi mikoriza ya. Mikoriza itu adalah simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya. Pertama, bagi tanaman meningkatnya penyerapan air dan mineral. Yang kedua, bagi fungi atau bagi jamur akan mendapatkan nutrisi dari tanaman. Kemudian mikoriza dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ektomikoriza, yang kedua adalah endomikoriza. Udah materinya bisa dipahami? Saya kalau bisa sebentar lagi Ibu akan bagikan LKPD ya buat kita mengerjakan tugas ya ataupun diskusi. Silahkan dibuat kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Ditarik mejanya, dibuat kelompoknya dulu. Nah, ini tarik ke sini dulu. Udah siap nih kelompok 1, kelompok 2. Ini 3, ini 4. Ini ke sana satu lagi. Pindah sana satu lagi. Yang laki pindah sana satu lagi ke belakang, angkat kursi ke belakang. Ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Ini kelompok 2.
kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Coba dilihat atau diperhatikan cara dilihat dulu cara mengerjakannya nih. Dah yang pertama ditulis dulu nama kelompoknya, nama anggotanya siapa-siapa. Dah, selanjutnya sudah ada petunjuknya, Anda baca ya. Anda baca informasi ataupun bahan yang sudah ada di LKPD-nya. Kemudian Anda setelah membacanya sudah ada di situ, tinggal lanjut mengerjakannya. Alat dan bahan sudah ada ya, buku, bolpen, udah. Tinggal Anda baca. Kemudian setelah Anda membacanya, ada bahan di situ, baru diisi di kolomnya. Kemudian ada di bawahnya lagi, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Tolong diisi, isinya di kertas pleno ya. Ada bawa roll. Lagi pulang tadi bawa roll, baca dulu. Iya boleh ya. Sesuai dengan ini di LKPD-nya. Dijelaskan semuanya. Sesuai dengan ini. Oh. Udah. Jelaskan di. Bu ada gunting. Bentar ya dipakai sama orang itu. Kalau kayak gitu aja nggak usah digunting lagi, gede ya. Udah guntingnya belum? Bulain lang, bulain. Kakati. Iya, bulain. Ini contoh jamurnya, ini nama jamurnya. Udah, coba dicek sekali lagi, sebentar lagi mau tampil nih. Kelompok 2 udah siap, kelompok 1 udah. Ya, cepat. Berarti mau tampil kelompok mana dulu? Nggak mesti 1, nggak mesti 2, siapa yang udah siap? Kelompok 1 ya. Silakan untuk tampil ke depan presentasi kelompok 1. Hati jangan kena. Ya, kena tali. Ya, pegang ini. 2 orang yang pegang, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Sadik dan rekan-rekan saya. Nama saya Maya Musmita. Saya Ibrahim. Saya Maulina ya. Saya Jafar. Inilah rekan-rekan dari kelompok kami. Baiklah,
kami akan membaca tentang materi dari kelompok kami. Nomor 1, definisi zigomikota, ciri-ciri jamur, jumlah sel, multiseluler, struktur hifa. Imam sebelah sini boleh berdirinya, biar kawan nampak lihat itu. Boleh kayak gitu. Struktur hifa, spora, geofora. Tubuh buah tidak memiliki tubuh buah, ukuran makroskopis. Contoh jamur seperti yang ada di gambar, yaitu Rhizopus sp terdapat pada ragi dan tempe. Selanjutnya 2, ascomycota, jumlah sel multiseluler, struktur hifa berbentuk askul dan menghasilkan ascopora. Tubuh buah bentuknya seperti neuron atau sel saraf. Ukuran mikroskopis. Contoh gambarnya seperti yang ada di LKPD kami, yaitu jamur Ancom neurospora. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lainnya yang ingin menanyakan kepada kelompok kami? Silahkan. Saya apabila dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja contoh jamur ascomycota? Baik, terima kasih. Apa saja contoh jamur ascomycota ini ya? Ini sudah disebutkan di sini ada jamur oncom ya, Neospora. Mau contoh yang lain ya? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah Neospora dikenal sebagai jamur oncom untuk membuat oncom. Aspergillus wentil digunakan untuk mengubah amilum dan selulosa menjadi glukosa dalam pembuatan kecap dan tauco. Apakah bisa diterima? Kesimpulan dari kelompok kami yaitu jamur dapat hidup di tempat yang lembab seperti di batang kayu yang mati, roti basi, dan tempat-tempat lainnya. Inilah keseluruhan dari presentasi dari kelompok kami. Kami berterima kasih kepada seluruh kelompok yang telah bertanya dan menyimak dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Nama saya Citra Mabadratul Nafis dan rekan saya Hari. Nama saya Syafatul Musa. Baik, saya akan mempresentasikannya. Lengkapi tabel berikut ini. Mengklarifikasikan jenis-jenis jamur berdasarkan cirinya beserta contohnya. Yang pertama ada zigomikota. Ciri-cirinya memiliki hifa yang bercabang dan tidak bersekat sehingga tampak seperti pupa. Dan ini contohnya. Yang kedua ascomycota. Ciri-cirinya dinding sel tersusun dari zat pipin bersifat uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga hifa bersekat membentuk badan buah yang disebut ascospora. Yang keempat mengandung inti haploid. Yang kelima memiliki keturunan diploid. Baik, dari presentasinya ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan ke kelompok 2. Apakah jamur zigomikota bersifat saprofit? Ada yang lagi? Baik, sebentar. Saya dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Zigomikota habitatnya di darat, tanah, atau sisa organisme mati dan bersifat saprofit. Kelompok utama berbentuk unicoriza memiliki uniselium bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat, memiliki hifa senositik. Apakah bisa diterima? Bisa. Kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan tabel di atas, jenis jamur dibagi menjadi 4 dan ciri-ciri yang
berbeda dengan bentuk yang berbeda pula. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah sangat bagus ya hasil presentasi semuanya. Udah. Berarti berdasarkan keempat kelompok tadi sudah tampil hasil penguatannya ataupun kesimpulannya, bisa Ibu simpulkan sedikit ya. Tadi sudah tentang ciri-ciri jamur, pengklasifikasiannya. Berarti ciri-ciri jamur tadi adalah atau ciri-ciri fungi tidak memiliki klorofil. Kemudian dia bersifat heterotrof dan ekariot. Kemudian ada klasifikasinya, bermacam-macam jamur dibagi menjadi 4 kelompok ataupun 4 macam. Yang pertama ada jamur zygomicota, kemudian yang kedua ascomicota, dan yang ketiga adalah basidiomicota, yang keempat adalah deuteromicota. Kalau zygomicota berarti dia uniseluler dan multiseluler. Basidio dan ascomicota juga sama, uniseluler dan multiseluler. Sedangkan yang deuteromicota berarti dia hanya uniseluler. Udah. Selanjutnya coba dilihat ke depan ya. Ada kesimpulan, mari sama-sama kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang jamur ataupun fungi. Nah, silakan Yasmi, kita simpulkan. Ya, itu berarti jamur atau fungi tersusun Jamur atau fungi hifa. tersusun hifa, Ya. bersifat Ekariotik dan tidak berklorofil. Jamur atau fungi ini reproduksi dengan secara aseksual yang menghasilkan spora, ya. kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan secara seksual dengan Zigospora, ya, ascospora, dan basidiospora. Jamur atau fungi ini hidupnya di tempat-tempat yang berlembab, ya, seperti air laut, air tawar, di tempat asam, dan bersimbosis dengan ganggang yang membentuk lumut. atau disebut dengan lichen, ya, lichen, ya. Klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi secara generatif Ya. atau seksual, yaitu divisi Zygomicota, zygomicota, ya, divisi ascomicota, divisi basidiomicota, divisi deuteromicota. ya. Udah ya, itu kesimpulan materi kita hari ini. Udah kita simpulkan bersama. Udah, selanjutnya Ibu pingin ulang sedikit lagi, walaupun sudah tadi pingin ulang lagi, pingin tahu ya. Sudah materi, sudah semuanya pengelompokan, sudah kesimpulan. Ibu pingin nanya satu lagi ya, tentang mungkin sudah lupa atau masih ingat ya, pingin tahu Ibu apa itu jamur? Siapa? Sudah tadi, apa itu jamur? Jamur atau cendawar adalah organisme yang termasuk ke dalam cendawan bumi dan tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Iya. Selanjutnya kita sudah melakukan pembelajaran hari ini, yaitu tentang jamur. Ya, Ibu pengen tahu ya, bagaimana ya pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, tidak susah ya, tidak sulit ya. Ya, menyenangkan. Ibu pengen tahu lagi bagaimana ya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah melakukan pembelajaran tentang jamur? Senang. Apalagi? Selain senang, apalagi? Tahu. Lebih ya? Bisa paham. Lebih paham tentang jamur. Selanjutnya coba ditarik kursi seperti biasa tadi. Ibu akan membagikan soal, itu soal evaluasi. Cepat-cepat nak ya, waktunya tinggal sedikit. Tolong dikerjakan, tolong ditalang ya. Satu jawaban yang tepat. Ada petunjuknya di soal. Oke, itu aja boleh.
ada petunjuknya di situ ya, udah dibaca, mana bisa dulu dikerjakan, disilang ya. Pakai ini juga boleh, pin silang tadi juga boleh. Nah ini. Nah udah, materi hari ini udah selesai tentang jamur. Minggu yang akan datang ataupun pertemuan yang akan datang kita akan masuk masih dengan jamur juga, yaitu tentang reproduksi dan peranan jamur. Tolong nak ya di rumah nanti dibaca-baca di buku paket boleh, lihat di Google boleh. Materi selanjutnya yaitu tentang ya reproduksi dan peranan virus. Iya jamur, lupa ibu ya, masih ingat virus ya. Jamur tolong dibaca-baca, nanti pertemuan yang akan datang minggu depan itu pertemuan kedua ya. Udah, kemudian seperti biasa untuk kita mengakhiri pembelajaran hari ini kita sama-sama berdoa. Silahkan imam untuk pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.